Ya, Mi, untuk kehadiran hari ini bagaimana Mi ceritanya Mi? Ya, alhamdulillah sampai juga kita pada acara pengajian yang digelar guna untuk memperlancar jalannya acara pernikahan nanti ya, jelang akad nikah ini. Dan alhamdulillah suami saya sangat mendorong saya agar saya bisa semaksimal mungkin pikiran dan badan saya untuk membantu proses pernikahan anak saya ini dengan sangat terbuka, bisa dilibatkan kalau memang minta saya dilibatkan. Dan alhamdulillah anak-anak meminta saya hadir, dan alhamdulillah juga omnya mendoakan dan memohon agar acara Aurel pernikahannya nanti bersama Atta bisa berjalan dengan lancar. Tete sendiri aja ke sana? Iya, karena gini, kan memang walaupun Amora Kellen diminta untuk hadir, tapi kan suami saya ini memang untuk urusan COVID ini super ketat ya. Karena untuk alasan kesehatan akan lebih baik kan anak-anak untuk tidak dibawa ke tempat umum, karena mengingat saya juga anggota wakil rakyat juga harus memberikan contoh, jadi akan lebih baik kalau anak-anak nggak dibawa di tempat umum, karena saya harus memperhatikan kepentingan bersama ya, ketimbang keinginan pribadi. Secara pribadi ingin bawa anak-anak, tapi kepentingan umum harus lebih diutamakan. Mi, selain kebahagiaan Mimi untuk Aurel dan Atta, ada kebahagiaan Mimi juga bersama Mas Raul juga anniversary ini. Terima kasih. Semua tadi udah ucapin ya, alhamdulillah 10 tahun, tapi baru satu kali ini sih memang nggak merayakan bersama ya. Karena memang alhamdulillah kita ini masih dibantu sama teknologi sekarang, jadi kan masih bisa video call, masih bisa komunikasi dengan baik dan terarah. Nah, hanya biasanya kan suami saya tuh datang tuh seminggu sekali bolak-balik ya, Dili, Jakarta, tapi karena COVID-19 ini kebijakan Timor Leste menutup border udara dan darat itu bulan Maret 2020 sampai April, insya Allah nggak diperpanjang lagi. Jadi ya semuanya memang masih harus dimaksimalkan dengan cara menggunakan teknologi aja. Ini udah sangat-sangat disyukuri. Biasanya apa aja maksudnya ritual mungkin anniversary seperti apa gitu. Biasanya makan malam atau ya yang paling berkesan itu sekitar berapa tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu di Bali saya menulis konsep buku dan ditulis oleh sahabat saya Mbak Esther Hidayanti, dan dibuat buku sebagai hadiah ke Raul walaupun hanya dicetak terbatas, tapi itu hadiah yang sangat berkesan, di mana menurut pandangan saya figur suami saya itu saya tulis dan dikonsepkan dalam sebuah buku ya. Insya Allah nanti ada kesempatan bisa dibuat bukunya. Ikut merayakan secara virtual juga nggak sih Mi? Atau mungkin nanti akan ada perayaan lagi setelah bertemu atau bagaimana? Insya Allah ya, Insya Allah. Tapi sekarang fokus dulu sama ini ya. Suka dukanya gimana? Suka duka apa ini? Suka duka 10 tahun berumah tangga mungkin. Suka duka ya pasti ya, namanya rumah tangga, pasti namanya itu kan journey, perjalanan. Saya selalu bilang merit itu kayak roller coaster, ada berputar, ada mendaki, ada menanjak, ada turun. Tapi semuanya bila kita sabar, ikhlas, memaknai bahwa rumah tangga ini memang menyatukan dua orang manusia untuk disatukan, ya insya Allah sesuai dengan komitmen kita bersama. Kita komit ya, kita jalanin demi masa depan, apalagi ada anak-anak juga ya. Nih, Pak Raul kan orang yang lumayan yang sangat romantis juga ya gitu. Mungkin tahun ini ada hadiah spesial atau buat Mimi? Buat saya, dengan Raul mendorong saya untuk bisa semaksimal mungkin untuk terlibat dalam pernikahan putri saya dan mendoakan putri saya, itu udah hadiah yang luar biasa buat saya ya. Buat saya hal yang luar biasa. Temu sana ya. Ini hari ini pakai hijau-hijau nih. Kan sempat haru juga Mi, ikut sedih juga nggak sih Mi maksudnya? Ya kalau sedih iya, tapi ya jangan juga jadi ya sedih, orang kan berbeda-beda. Ketika saya insya Allah terus menghadirkan bantuan Gusti Allah untuk menjaga saya cukup dengan doa dan ya ketenangan lah, itu udah bikin saya jadi lebih tenang. Ini hari Pak Raul spesial pakai baju hijau-hijau ya Mi ya? Iya, ini
permintaan pengantin ya hari ini pakai hijau. Kemudian saya pakai baju muslim wear dari Ibu Ana Avanti kembali. Mungkin boleh dari keluarganya atau mungkin sempat nanya nggak sih sampai kapan gitu, sampai pernikahan apa nggak akan datang ke acara pernikahan keluarga dari Atta? Iya, kan kalau kita nggak bisa paksakan ya, kan kondisinya mereka yang tahu gitu. Apalagi kan kita tahu border tiap negara memang masih belum terbuka ya, jalur-jalur khusus termasuk konsulat juga dibatasi. Jadi memang apalagi dengan kondisi yang sakitnya orang tuanya atau mungkin jadi mempersulit ya, mudah-mudahan lah ya, namanya juga ini kan keadaannya luar biasa nih, pandemi ini luar biasa, kita harus punya kelegowoan lah, nggak usah selalu semuanya harus sesuai ekspektasi, nggak semuanya kita jalani sebaik-baik mungkin. Mungkin Pak Raul lagi enak badan atau gimana sih, kelihatannya kayak capek banget nih. Oh ya, capek kan panasan. Oke, siap nih kalau gitu. mungkin Pak Raul sendiri langsung ada pesan langsungnya sih ke Kak Aurel sendiri, pesan secara langsung. Didoakan. Gimana? Bisa gimana? Ya Mbak Lisa, bagaimana suasana di dalam acaranya seperti apa sih Mbak? Acaranya alhamdulillah lancar, cukup hikmat dan berakhir dengan bahagia, kebahagiaan kita semua karena ada Mimi Kade, ada Mas Anang, Asanti, Aurel, semua keluarga komplit hadir hari ini. Dan apa yang dirasakan oleh Aurel, curhatan hatinya masing-masing, semua dikemukakan tadi, dan saya rasa mulai dari rasa minta maaf, sedih, semuanya terharu, jadi semua tidak ada yang tidak nangis, semuanya nangis di dalam ruangan itu. Ya alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan bahagia banget gitu, jadi kayak plong gitu rasanya gitu. Tapi tadi ada curahan hati, ungkapan terima kasih gitu kan? Semua, jadi dari Mimi Kade memberikan ungkapan semua rasa yang dia pernah rasakan kepada Aurel sebagai seorang ibu, dan Aurel juga mengungkapkan apa yang dia rasakan kepada Miminya. Ashanti juga sama, Mas Anang sampai Jiel juga semua mengungkapkan, dan saya rasa udah ya, nggak ada, udah klarifikasi gitu, jadi tidak ada rasa yang unek-unek atau hal-hal yang tersimpan yang tidak nggak enak gitu, jadi semuanya akhirnya plong. Ungkapannya apa ending. Ungkapannya apa sih? Ya kalau anak sebagai seorang anak kayak Aurel gitu kan ingin meminta izin kepada miminya bahwa semua yang dia rasakan dari masa dia terpisah dari ibunya, dia rasakan ya, biar bagaimanapun manusia tidak ada yang sempurna, dia sudah memaafkan kesalahan-kesalahan apa yang dia perbuat selama ini, dan minta izin bahwa sekarang ini dia sudah melangkah satu langkah untuk menuju ke jenjang pernikahan. Jadi minta doa restu tepatnya. Tapi tadi kayaknya di live itu mengulik lagi masa lalu sih Mbak kayaknya ya. Itulah karena kita kan bikin semuanya clear ya. Jadi tidak ada rasa tidak ada rasa yang tidak enak gitu loh. Sebelum memang awalnya melepaskan lajangnya gitu. Jadi semuanya sudah terungkap gitu. Tapi ada maaf kalau saya salah ya, tapi kayaknya tidak ada ucapan terima kasih dari Aurel kepada Mimi gitu. Oh, ada dong, ada semua. Ada ya. Satu apa sih Mbak? Tadi soalnya tadi tidak semua sudah terungkap dengan detil, dengan jelas, dan dari hati yang maksudnya dari hati Aurel dengan tulus ke masing-masing ya, ke Mimi, ke Ashanti, sampai Arsya, Mas Anang, sampai ke Jiel, semua sudah diungkapkan. Jadi saya rasa tidak ada hal-hal yang terganjal lagi gitu. Happy ending sekali, saya sampai terharu dan bahagia melihatnya tadi. Kostum sendiri tadi gimana Mbak Telisa? Kenapa? Kostumnya sendiri? Kostum semua tadi? fine, semua warna hijau. Gak ada yang, kayaknya nggak usah masalah kostum ya. Kayak kemarin ada hal-hal yang masalah kostum di masa, saya rasa nggak perlu lah ya. Karena ini kan hari ini semuanya kompak, hijau semua, fresh, dan terlihat aura bahagia dari Mimi juga bahagia. Semua bahagia. Ungkapan Mimi apa sih? Ya pastinya sebagai seorang ibu yang pernah melahirkan anaknya pasti ada rasa salah yang mungkin yang terdahulu dibukakan pintu maaf, dan sangat bangga pernah melahirkan Aurel sampai melihat dia seperti ini sekarang. Jadi dia bangga sekali melihat tumbuh besarnya Aurel dengan cantik dan bisa sampai di titik yang saat ini. Saya rasa sih itu udah suatu pencapaian yang luar biasa ya untuk seorang Aurel gitu. Dan dia juga bilang bahwa dari awal ditinggal di ruko, diungkapin juga tuh makan mie instan setiap hari, terus masa susah dengan Mas Anang dan keluarga, itu semua diungkapkan.
gila Tapi hal itu suasananya tidak membuat benar-benar. sakit hati kan enggak? Karena kan ada ungkapan-ungkapan masa lalu. Tidak ada. Jadi semua memang kita harus keluarkan unek-unek. Itu pun namanya unek tidak ada rasa. Yang enak ya enak ya, namanya pahit ya pahit, yang manis ya manis gitu. Tapi semuanya terungkapkan dengan plong. Itu sudah terhapus semua masa lalu lah ya. Alhamdulillah. Berarti memang Mas Anang kan udah pecah ya kemarin ya pas lagi siraman karena nangisnya udah meluap kemarin. Hari ini tinggal menambahkannya saja, memantapkan diri bahwa kamu sudah siap untuk menjadi seorang istri. Udah, gitu aja. Kayaknya nggak ada yang terlihat yang mungkin yang tadi yang terlihat banyak sekali dari Ashanti dan Mimi ya, Mimi KJ. Dan Azriel juga, aduh, itu juga terharu sekali. Dong turunin. Oke, hari ini saya diminta Mas Anang untuk memberikan nasihat pernikahan kepada Aurel. Saya pikir tadi ada Atta, ternyata rencana bisa Atta juga bikin pengajian sendiri. Kapan saya masih cari waktu untuk bisa datang ke tempatnya dia. Dan alhamdulillah acara berjalan dengan lancar dengan segala rentetannya. Ya sahdu, ya romantis, ya ada ketawanya, komplit lah pokoknya. Apa yang diberikan nasihat? Saya memberikan nasihat kepada keduanya. Aurel, banyak yang mengatakan kenapa kamu nikah muda. Saya bilang sama Aurel, bukan masalah nikah muda atau nikah tua, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kamu memilih pasangan yang salah. Dan ketika kamu menghadapi itu semua, saya bilang sama dia, ketika kamu tulus mencintai karena Allah, maka manusia pun akan mencintaimu karena Allah. Saya kasih tahu bagaimana tip-tip menjaga keharmonisan keluarga kepada si Aurel. Kemudian kalau ngomong pernikahan jangan ngomong enaknya saja, tapi karena pasti juga ada banyak permasalahan yang ada di dalamnya. Saya bilang orang nikah itu memang nambah masalah, tetapi kehadiran dua orang ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk mencari solusi dari masalah yang ada. Soal pernikahan muda sendiri dari kacamata agama Kan ya sah-sah saja. Selama udah balik dalam kacamata agama itu sah. Kalau kemudian undang-undang pemerintah kan undang-undang pernikahan umur 21 tahun kan sudah layak untuk itu, baik Atta maupun Aurel. Jadi nggak ada masalah sampai hari ini. Oke, Gus tadi bertemu juga langsung Kak, nasihat untuk Aurel sendiri atau memang Iya, Secara- jadi memang secara- secara khusus kita memberikan nasihat kepada Aurel. Saya kasih apa sih ciri-ciri wanita solehah menurut Rasulullah? Minimal tadi ada 3 yang saya sampaikan kepada dia. Yang pertama dipandang menyenangkan, taat kepada suaminya dan bisa menjaga kehormatan diri dan harta yang ditekankan oleh suaminya. Saya bilang juga sama dia bahwa istri yang hebat itu adalah yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi saya juga bilang kepada Atta, suami yang hebat tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Dan ternyata nasihat-nasihat pernikahan kita kemas secara semacam quote itu lebih gampang diterima daripada saya hanya menyampaikan ayat dan hadis. itu tadi ketika Mas Anang meminta itu sendiri kapan sih Gus untuk menjadi penasehat? Saya udah janji untuk membantu pernikahan ini sejak bulan Ramadan tahun kemarin. Kita sempat by Zoom, kita sempat YouTubean bareng, dan waktu itu Mas Anang minta, oke, karena kebetulan saya bersahabat dengan Mas Anang sudah 8 tahun lebih. Sudah 8 tahun lebih. Dan Aurel bilang, tolong aku dibantu ya Gus, ya saya bantu. Termasuk besok akan nikah tanggal 3. Entah akhirnya Mas Anang menikahkan sendiri atau tetap minta tolong kepada saya, nanti akan kita rebut lagi. ada beban tersendiri nggak Gus? Jadi Enggak juga, karena memang saya dengan keluarga ini cukup akrab juga dengan si Loli, sehingga ya slow-slow saja itu. Termasuk pembahasan kemarin saya diminta untuk Gus lah yang menikahkan, aku pasrah, karena kan boleh saja wali itu memasrahkan kepada orang lain untuk menikahkan. Tapi nanti jadinya seperti apa, benar Mas Anang mau pasrah sama saya atau beliau punya keberanian untuk menikahkan dirinya sendiri, ya tidak ada masalah. Saya nanti akan ngomong sama Mas Anang, kalau bisa Mas Anang langsung menikahkan si Loli. Karena dulu juga si Ashanti kan Mas Gangsa itu memasrahkan kepada orang lain. Karena boleh menikahkan diri langsung sebagai wali atau pasrah kepada orang lain. Termasuk dalam hal ini barangkali Mas Anang pasrah sama saya. Ada alasan tersendiri nggak sih Gus, sampai akhirnya Mas Anang memasrahkan kepada Gus Miftah? Kenapa? Ada alasan tersendiri nggak? Ya karena alasan kedekatan saja itu. Alasan kedekatan saja, dan Mas Anang merasa berguru di pondok saya, itu aja alasannya. Maka kemudian Mas Anang pasrah kepada saya. doa dan harapan itu Saya berdoa mudah-mudahan tidak hanya lancar sampai tanggal 3 pernikahan, tapi keluarga ini akan menjadi role model bahwa nikah muda itu menyenangkan. Selama tidak melanggar aturan. Sehingga saya berdoa kepada kedua mempelai ini,
juga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan langgeng ila akhir zaman. Jadi saya sampaikan kepada Aurel, ibadah yang paling dibenci oleh setan itu bukan sholat, cuma 5 menit, bukan haji, cuma 1 bulan, bukan puasa, cuma 1 hari. Tapi ibadah yang paling dibenci oleh setan adalah ibadah nikah, karena ibadah seumur hidup dan selamanya. Maka saya sampaikan kepada Atta tadi, walaupun Atta nggak datang, tapi dia nonton, saya bilang, Atta, nikah itu senang, tapi tolong jangan senang menikah. Oke ya, thank you ya. Indah lah pokoknya, suasananya indah. Bahagia lah. Ini malam ini acaranya apa sih? Iya, acaranya henna night. Iya ya, henna night kalau nggak salah. Ini Khusus temanya apa? cewek-cewek. Temanya India. India. Ya. Tadi yang diundang juga nggak banyak karena emang benar-benar cuman ya suasana kayak gini jadi terbatas banget. Jadi yang benar-benar dekat banget tadi cuman berapa ya? Pokoknya nggak banyak deh. Siapa aja kak yang datang teman dekat mungkin? Yang teman-temannya Aurel beberapa, teman-temannya Bunda juga beberapa. Tahu sih sedikit dong tanggapan mungkin melihat Mami Kadek memberikan pesan ke Aurel. Lo wajar kan namanya ibu memberikan pesan buat anaknya, wajar. Ibu bapak memberikan pesan, doa buat anaknya itu hal yang wajar. Kau sih sendiri melihat sahabat yang sedikit lagi mempunyai menantu seperti apa mungkin? Senang, aku ikutan senang, ikutan berdoa, ikutan senang. Semoga semuanya lancar-lancar sampai hari H, pokoknya doanya gitu ya. Oke. Kalau untuk kostum dipersiapkan berapa lama? 3 hari. 3 hari. Kostum India ya. Oke, sudah. Ada suasana seperti apa? Nggak ada, cuman pakai baju-baju India aja makan gitu. Cuman ya karena begini lagi suasananya jadi emang terbatas, tapi ya nggak apa-apa, yang penting kan silaturahminya. Oke. Terima kasih. Tanggapan ini dong, Kak Mimi Kadek kan katanya ngasih pesan jangan lupain Mimi walaupun satu Oh, aku detik nggak aja. nonton, jadi aku nggak bisa kasih tanggapan. Tadi aku nggak nonton soalnya, ntar takut salah. Ya. Oke.